Putaran Moto3 pekan ini resmi berlanjut di sirkuit Brno, Ceko. Namun hari pertama berjalan Q2 setelah hanya mampu menempati posisi ke-15 pada sesi praktis. Hasil tersebut tentu berada di luar ekspektasi banyak penggemar. Pasalnya dalam beberapa seri terakhir, Veda selalu menunjukkan peningkatan performa yang sangat signifikan dan bahkan mampu bersaing dengan para pembalap papan atas di kelas Moto3. Namun balapan memang bukan hanya soal kemampuan pembalap. Faktor motor, ban, kondisi trek, hingga keberuntungan seringkali menjadi penentu hasil akhir. Sejak sesi awal dimulai, Veda sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Timnya terlihat masih mencari setelan terbaik untuk menghadapi karakteristik sirkuit Brno yang terkenal sangat cepat dan memiliki banyak perubahan elevasi. Beberapa sektor membutuhkan akselerasi kuat saat keluar tikungan, sementara sektor lainnya menuntut kestabilan motor ketika melaju dalam kecepatan tinggi. Kondisi tersebut membuat Veda dan tim harus bekerja ekstra keras sepanjang hari. Masalah demi masalah muncul dan membuat proses pengembangan setelan motor tidak berjalan semulus yang diharapkan. Tidak hanya dari sisi mesin, performa ban juga disebut belum memberikan cengkeraman maksimal yang dibutuhkan untuk mencatatkan putaran terbaik. Meski demikian, Veda tidak menyerah begitu saja. Pembalap Indonesia itu terus berusaha mencari solusi di setiap kesempatan yang tersedia. Ia beberapa kali keluar masuk pit untuk melakukan perubahan setting dan menentukan kombinasi terbaik yang bisa membantunya menembus zona Q2. Memasuki menit-menit akhir praktis, peluang Veda sebenarnya masih terbuka sangat lebar. Selisih waktunya dengan kelompok pembalap tercepat tidak terlalu jauh. Satu flying lap yang bersih saja sudah cukup untuk membawanya melompat beberapa posisi sekaligus dan masuk ke kelompok 14 besar yang berhak lolos langsung ke Q2. Melihat peluang tersebut, Veda kemudian mencoba strategi yang umum dilakukan para pembalap Moto3, yakni mencari towing atau memanfaatkan slipstream dari pembalap-pembalap yang memiliki kecepatan tinggi. Strategi ini sangat penting di Moto3 karena efek angin mampu memberikan keuntungan besar di lintasan lurus. Rencana itu awalnya berjalan cukup baik. Veda berhasil menempatkan dirinya di rombongan pembalap kompetitif yang sedang bersiap melakukan flying lap. Kecepatan grup tersebut terlihat menjanjikan dan berpotensi menghasilkan catatan waktu yang sangat cepat. Para penggemar Indonesia yang memantau jalannya sesi tentu mulai optimis. Dengan posisi yang tepat di belakang para pembalap cepat, peluang Veda untuk memperbaiki waktunya terlihat semakin besar. Bahkan bukan tidak mungkin, ia bisa langsung melesat di posisi 10 besar. Ketika momentum terbaik sedang berada di depan mata, masalah teknis justru datang pada motor Veda. Dilaporkan terdapat kendala pada bagian ruang pembuangan atau sistem pembuangan motor yang membuat situasi menjadi cukup beresiko apabila terus dipaksakan. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan menjadi prioritas utama. Veda tidak memiliki pilihan selain mengurangi kecepatan dan keluar dari upaya flying lap yang sedang dijalankannya. Keputusan tersebut memang menyakitkan dari sisi hasil, tetapi merupakan langkah yang sangat tepat demi menghindari resiko yang lebih besar. Jika masalah tersebut dipaksakan, bukan hanya Veda yang bisa dirugikan. Pembalap lain yang berada di belakangnya juga berpotensi terkena dampak apabila terjadi kerusakan lebih lanjut pada motor saat melaju dalam kecepatan tinggi. Akibat insiden tersebut, kesempatan emas yang sudah berada di depan mata langsung menghilang. Veda kehilangan towing yang sebelumnya berhasil ia dapatkan. Ketika kembali mencoba membangun putaran cepat, waktu sesi sudah semakin menipis dan situasi lintasan tidak lagi ideal. Pada akhirnya, Veda harus puas mengakhiri praktis di posisi ke-15. Hasil yang tentu jauh dari target awal tim, yang berharap bisa mengamankan tiket otomatis menuju Q2. Meski begitu, posisi ke-16 sebenarnya juga menunjukkan bahwa jarak persaingan di Moto3 saat ini sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap hanya terpaut sangat tipis. Satu putaran sempurna saja bisa mengubah posisi secara drastis. Inilah yang membuat kubu Veda masih memiliki alasan untuk optimistis menghadapi hari kedua. Kecepatan dasar yang dimiliki pembalap Indonesia tersebut sebenarnya tidak buruk. Bahkan sebelum mengalami kendala teknis, ia sempat berada di jalur yang berpotensi membawanya masuk ke zona aman. Kini fokus utama tim adalah menyelesaikan seluruh masalah teknis yang muncul pada hari pertama. Mesin, performa ban, hingga sistem pembuangan motor akan menjadi perhatian utama para mekanik sebelum sesi berikutnya dimulai.
Tantangan berikutnya jelas tidak mudah. Karena gagal finish di dalam 14 besar praktis, Veda harus memulai perjuangannya dari sesi Q1. Artinya ia harus terlebih dahulu bersaing dengan sejumlah pembalap lain untuk memperebutkan tiket menuju Q2. Namun situasi seperti ini bukan hal baru bagi Veda. Sepanjang karirnya, pembalap muda Indonesia tersebut berkali-kali menunjukkan kemampuan bangkit dari situasi sulit. Mental pantang menyerah dan kemampuan beradaptasi yang cepat seringkali menjadi senjata utama yang membuatnya mampu menciptakan kejutan. Karena itu peluang Veda untuk mengembalikan keadaan masih sangat terbuka. Jika tim berhasil menemukan solusi atas berbagai masalah yang muncul pada hari pertama, bukan tidak mungkin Veda akan tampil jauh lebih kompetitif pada sesi kualifikasi. Moto3 sendiri dikenal sebagai kelas yang penuh kejutan. Posisi pada hari Jumat tidak selalu mencerminkan hasil pada hari Minggu. Banyak pembalap yang memulai akhir pekan dengan kesulitan tetapi mampu bangkit dan meraih hasil besar ketika balapan berlangsung. Kini seluruh perhatian penggemar Indonesia tertuju pada sesi berikutnya di Brno. Mampukah Veda Ega Pratama bangkit dari posisi ke-15 dan menembus Q2 melalui jalur Q1? Ataukah ia kembali harus menghadapi tantangan berat di salah satu seri paling penting musim ini? Satu hal yang pasti, hasil praktis kali ini belum menggambarkan potensi sebenarnya dari Veda. Kecepatan masih ada, peluang masih terbuka, dan perjuangan masih panjang. Seri Ceko baru saja dimulai, dan pembuktian sesungguhnya akan berlangsung pada sesi kualifikasi serta balapan utama akhir pekan ini.